Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mata kuliah Kemuhammadiyahan, materi landasan operasional Muhammadiyah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Ailsa Lutfi Arkania, NIM B200190239. Yang kedua ada saya sendiri, Elsa Meitasari, NIM B200190240. Kemudian ada Atika Dewi Pratiwi, NIM B200190241. Landasan operasional Muhammadiyah. Materi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada AD atau ART Muhammadiyah yang nanti akan dijelaskan oleh saya, Elsa. Yang kedua ada Kitab Perjuangan Muhammadiyah, nanti akan dijelaskan oleh Atika. Yang ketiga ada Visi dan Misi Muhammadiyah, nanti akan dijelaskan oleh Ailsa. Dan yang terakhir ada Keputusan-Keputusan Muhammadiyah yang nanti juga akan dijelaskan oleh Ailsa. Landasan operasional merupakan pijakan bagi Persyarikatan Muhammadiyah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas untuk mencapai maksud dan tujuannya, yang meliputi Kitab Perjuangan, AD atau ART, dan Keputusan-Keputusan Muhammadiyah. AD atau ART Muhammadiyah. Anggaran dasar atau AD Muhammadiyah merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud, dan tujuan organisasi Muhammadiyah, peraturan-peraturan pokok dalam menjalankan organisasi, dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana yang dicantumkan dalam AD pasal 2 berbunyi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut meliputi 17 subsistem sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3, yaitu yang pertama, menyebarluaskan agama Islam terutama dengan mempergiat dan menggembirakan tabligh. Yang kedua, mempergiat dan memperdalam pengkajian ajaran Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Yang ketiga, memperteguh iman, mempergiat ibadah, meningkatkan semangat jihad, dan mempertinggi akhlak. Yang keempat, memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mempergiat penelitian menurut tuntutan Islam. Yang kelima, menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk berwakaf serta membangun dan memelihara tempat ibadah. Yang keenam, meningkatkan harkat dan martabat manusia menurut tuntutan Islam. Yang ketujuh, membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi manusia muslim yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yang kedelapan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Yang kesembilan, memelihara, melestarikan, dan memperdayakan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ke-10, membina dan memperdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh untuk meningkatkan taraf hidupnya. Yang ke-11, menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha. Yang ke-12, membimbing masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Yang ke-13, menggerakkan dan menghidup suburkan amal tolong-menolong dalam kebijakan dan takhaf dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat, dan keluarga sejahtera. Yang ke-14, menumbuhkan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan dalam Muhammadiyah. Yang ke-15, menanamkan kesadaran agar tuntutan dan peraturan Islam diamalkan dalam masyarakat. Yang ke-16, memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa serta peran serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan persyarikatan. 2. Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Kitab Perjuangan Muhammadiyah merupakan strategi yang ditetapkan dalam Muktamar
untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Kittah merupakan langkah-langkah yang terperinci dan berjenjang serta berkesinambungan yang memberikan jalan dan arah bagi amal usaha Muhammadiyah. Kittah dapat berubah setiap saat. Kittah Perjuangan Muhammadiyah hasil keputusan Muktamar 40 di Surabaya tahun 1978 berisi 5 hal, yaitu yang pertama, hakikat Muhammadiyah. Perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun kebudayaan dari luar, telah menyebabkan perubahan, di antaranya bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan, yang menyangkut perubahan struktural dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia. Yang kedua, Muhammadiyah dan masyarakat. Muhammadiyah sebagai persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan dakwah jamaah. Muhammadiyah menyelenggarakan amal usaha tersebut sebagai ikhtiar Muhammadiyah untuk mencapai keyakinan dan cita-cita hidup. Yang ketiga, Muhammadiyah dan politik. Muhammadiyah berusaha sesuai dengan kittahnya, dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dan negara Republik Indonesia yang berpancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menjadi masyarakat yang adil dan makmur, serta sejahtera, bahagia, material, dan spiritual yang diridhoi Allah SWT. Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah. Yang keempat, Muhammadiyah dan ukhuwah Islamiyah. Muhammadiyah akan bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang terakhir, dasar program Muhammadiyah. Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut dan dengan memperhatikan kemampuan dan bagiannya, perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosial terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat. Yang ketiga, menetapkan persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya akan menjelaskan visi dan misi Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki visi sebagai gerakan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alam bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan, menuju terciptanya masyarakat utama yang diridhai Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini. Sedangkan misi dari Muhammadiyah adalah yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh Rasul Allah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua,
adalah memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga adalah menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia dan sunnah Rasul. Dan yang terakhir adalah mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Keputusan-keputusan Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki keputusan-keputusan yang meliputi. Yang pertama adalah keputusan muktamar. Keputusan muktamar merupakan acuan utama dalam pelaksanaan program selama satu periode, sebagai kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya, serta menjadi dasar bagi penyusunan program periode berikutnya. Yang kedua adalah keputusan tanwir. Keputusan tanwir adalah program-program hasil dari keputusan muktamar yang kemudian diterjemahkan secara lebih operasional. Yang selanjutnya adalah musyawarah wilayah atau musyawil. Musyawarah wilayah atau musyawil adalah mengacu pada keputusan-keputusan muktamar yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Ada juga musyawarah cabang atau musyab. Adapun keputusan musyab mengacu pada keputusan-keputusan musda yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi cabang masing-masing. Dan ada juga musyawarah ranting atau musyran. Keputusan musyran mengacu pada keputusan-keputusan musyab yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi ranting masing-masing. Selain itu, masih ada keputusan-keputusan lain sebagai kebijakan pimpinan pada masing-masing tingkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.